Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Stefanaelo. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas atau ujian akhir semester saya tentang mengolah data pada aplikasi SPSS dan juga menginterpretasikan data tersebut. Kita langsung ke videonya. Oke, baik teman-teman. Yang pertama-tama kita akan masuk pada uji validitas. Kemudian saya akan masuk pada analyze, kemudian regression, dan juga masuk pada average dan semua butir soal yang ada pada average correlation. Ini saya masukkan ke dalam variabel. Kemudian akan muncul hasil dari data yang saya olah, yaitu butir soal dan juga hasil atau total dari data-data yang saya kerjakan. Dan dari data ini Kemudian saya akan masuk pada uji reliabilitas, yaitu masuk pada analyze, scale, terus reliability analysis. Kemudian butir-butir soal itu kita masukkan pada item statistik, yaitu data yang valid saja. Saya akan masukkan data yang valid saja. Kemudian kalau sudah masukkan semua data yang valid, langsung kita pilih statistik. Kemudian langsung kita centang pada scale if item delete. Kemudian langsung kita continue. Dan akan keluar hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini hasilnya dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan. Dan ini adalah probability scale of. Ini item total statistik. Inilah hasilnya, teman-teman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari uji validitas ini. Jadi pada uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu data. Jadi dari hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kemudian dasar pengambilan keputusan itu jika nilai R hitung lebih besar R tabel, maka variabel pertanyaan dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka variabel pertanyaan tidak valid. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 itu dikatakan valid. Dan jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 itu dinyatakan tidak valid. Oke, baik teman-teman. Dari saat ini saya akan masuk pada uji asumsi klasik. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu adalah uji prasyarat dalam analisis regresi linear agar hasil atau penelitian valid dan tidak valid bias bisa diketahui. Jadi ada jenis-jenis uji asumsi klasik dan juga kegunaannya. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas itu dia mengetahui apakah data atau residual berdistribusi normal. Yang berikut itu uji multikolinearitas, yaitu mengetahui apakah terjadi korelasi tinggi antara variabel independen. Yang ketiga itu uji heteroskedasitas, yaitu mengetahui apakah varians residual sama atau tidak pada semua pengamatan. Dan yang terakhir itu adalah uji autokorelasi, yaitu mengetahui apakah terdapat hubungan residual antar periode atau biasanya dapat data time series. Tujuan utama uji asumsi klasik yaitu memastikan model regresi layak digunakan dan hasil estimasi akurat serta dapat dipercaya. Saya akan masuk pada uji normalitas. Saya akan memilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan juga one sample KS. Kemudian pada one sample Kolmogorov ini data X1, X2 dan X3 dipindahkan ke tes variabel. Kemudian saya akan masuk pada analyze, kemudian masuk pada regresi linear. Dan pada tahap ini saya akan memasukkan data X1, X2, X3 ke independen, kemudian Y-nya ke dependen. Kemudian langsung saya save dan centang pada unstandard disk. Kemudian langsung continue. Save dan oke.
dan akan muncul hasilnya seperti ini. Saya akan scroll ke bawah. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil dari uji normalitas. Baik, saya akan menginterpretasikan hasil dari uji normalitas, dan yang pertama itu adalah regression standardized residual. Jadi pada grafik ini bertujuan untuk melihat apakah nilai residual atau selisih antar nilai prediksi dan nilai aktual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual terdistribusi normal. Yang kedua itu pembacaan grafik atau garis kurva atau garis lengkung hitam menunjukkan distribusi normal atau teoretis. Jadi batang histogram itu menunjukkan persembaran data residual yang sebenarnya dari penelitian saya. Statistik deskriptif di pojok kanan atas terlihat nilai min sama dengan min 1. Jadi teman-teman, saya akan menginterpretasikan hasil dari uji multikoneritas, yang dimana pada variabel baris pertama memiliki nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel KK. Yang kedua, variabel PA memiliki nilai signifikan 0,942 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel KK. Berikut variabel MB. Ini berada pada baris ketiga, memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Artinya variabel ini berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap variabel KK. Dan pada konstanta sebesar 4,728 dan signifikan 0,005 menunjukkan nilai dasar variabel KK saat semua variabel independen bernilai 0. Baik, yang berikut saya akan masuk pada uji heteroketasitas, dan saya akan menginterpretasikannya. Jadi pada grafik histogram ini digunakan untuk melihat distribusi residual secara visual. Pola distribusi batang-batang histogram tampak mengikuti bentuk kurva lonceng, meskipun ada sedikit penumpukan di sisi kiri atau nilai residual negatif, namun secara umum persebaran data masih berada di bawah garis kurva normal. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari grafik ini adalah berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, dan ini berarti salah satu syarat utama untuk melakukan analisis regresi linear telah terpenuhi, sehingga hasil pengujian seperti uji T dan uji F dapat dianggap valid. Baik teman-teman, saya akan masuk pada uji moderasi. Di uji ini
saya akan masuk pada aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian datanya saya sudah buat, yaitu ada X1, X2, dan juga Y dan M, yaitu moderasi. Kemudian saya akan masuk pada variable view. Di sini saya akan mengisi pada labelnya, yaitu MB, PA, kemudian MB, kemudian KK, dan juga yang terakhir itu DS. Kemudian setelah kita masukkan labelnya, saya akan masuk pada transform. Kemudian saya akan memilih compute variable, teman-teman. Nah, di sini adalah tahap dimana kita memasukkan rumus untuk mendapatkan data yang baru. Di sini saya akan mengetik X1, kemudian tidak lupa saya menambah M, yaitu DS atau moderasi. Kemudian di numeric expression kita pindahkan MB X1 dan juga dikalikan dengan M, yaitu DS. Kemudian langsung OK, dan akan keluar seperti ini, teman-teman. Ini. Kemudian masuk lagi pada transform, terus compute variabel, kemudian lakukan seperti yang tadi, teman-teman. Cukup saya menggantikan X1 ini dengan X2, terus di sebelahnya juga, teman-teman. X1 ini kita gantikan dengan X2. X2 dikalikan dengan M. Setelah itu langsung saja kita OK, dan akan keluar seperti ini lagi, teman-teman. Kemudian saya masuk lagi kepada variable view, dan ini adalah data-data yang sudah, data-data baru yang sudah ada, X1M dan X2M. Nah, ini adalah data-data baru X1M dan X2M. Kemudian saya akan masuk pada analyze, kemudian masuk pada regression, terus linear. Dan pada tampilan ini regression linear, saya akan memasukkan X1, X2, X3, X1 DS atau M, X1M, X2M kepada independen, dan Y kepada atau KK kepada dependen. Ini adalah data-data yang sudah saya masukkan.
Setelah itu langsung saja kita oke, dan hasilnya akan seperti ini. Ada mode summary, ANOVA, variable entry reformat, kemudian koefisien. Ini adalah data-data yang ada pada uji moderasi. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil dari uji moderasi. Jadi pada uji ini saya akan menginterpretasikan hasil dari koefisiennya. Jadi pada tes ini kita menggunakan nilai pada kolom B, dan kita dapat menyusun persamaan regresi. Jadi pada konstanta 0,214, jika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen adalah sebesar 0,214. Kemudian koefisien variabel atau DS nilai 0,594 menunjukkan pengaruh positif yang paling kuat di antara variabel lainnya. Jika DS naik satu satuan, maka KK diprediksi naik sebesar 0,594. Kemudian interpretasi uji T atau uji parsial itu digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen atau KK. Jadi dalam dasar pengambilan keputusan biasanya adalah jika signifikan lebih kecil 0,05 maka berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari tabel ini, hanya variabel DS yang memiliki pengaruh signifikan secara statistik, dan juga terdapat variabel KK karena nilai signifikannya 0,00 jauh di bawah 0,05. Variabel ini juga memiliki nilai T hitung yang sangat besar, yaitu 29,344. Variabel lainnya seperti MB, PA, X1M, X2M tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap KK dalam model ini. Kemudian yang berikut yaitu analisis model summary. Jadi pada tabel ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau KK. Jadi nilai R menunjukkan hubungan atau korelasi yang sangat kuat atau sempurna antara variabel-variabel independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. R square, nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 99,9% variasi dari variabel dependen atau KK dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen atau X2M, MB, PA, DS, dan X1M. Hanya 0,1% sisanya yang dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Dominasi variabel DS meskipun model secara keseluruhan memiliki nilai R yang sangat tinggi, hampir sempurna, secara parsial hanya variabel DS yang memiliki pengaruh nyata dan signifikan terhadap KK.
indikasi model nilai R yang mencapai 1,000 dan R square 0,99 seringkali dianggap terlalu bagus dalam data sosial. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya multikolonialitas atau hubungan antara variabel independen yang terlalu kuat atau jumlah data yang terlalu sedikit dibandingkan jumlah variabelnya. Sekian video yang dapat saya berikan tentang mengolah data pada aplikasi SPSS. Terima kasih untuk teman-teman dan juga terkhususnya kepada Ibu dosen selaku dosen mata kuliah statistik yang telah menonton. Terima kasih.